Halo teman-teman, great days. It's me again, Jonathan Kamil alias Kamjon. Oke, selamat datang bagi teman-teman yang baru join di channel Kamjon Mastermind ini. Tekan tombol subscribe, klik loncengnya supaya terus terupdate dengan video terbarunya. Oke teman-teman, di video yang berjudul Reframe, ya, part yang pertama ini. Apa sih artinya reframe? Ya, reframe, membingkai ulang, ya, change the meaning gitu. Apa sih artinya? Oke, teman-teman, definisi simpelnya ya, reframe itu adalah memberi makna baru atau memberi arti baru terhadap suatu hal buruk yang terjadi pada kita. Oke ya, itu reframe. Nah, teman-teman, hidup ini kan up and down ya, naik turun ya. Nggak ada tuh yang namanya dari lahir sampai meninggal itu baik terus ya. Di hidupnya nggak ada yang jelek, nggak ada yang buruk, itu nggak mungkin. Jadi pasti ada naik dan turunnya. Nah, kalau segala sesuatu yang baik-baik terjadi ya disyukuri, ya bahagia disyukuri. Nah, bagaimana kalau hal yang buruk yang terjadi, teman-teman? Ya, hal yang buruk yang tidak mengenakan itu terjadi pada kita. Nah, disinilah kita perlu yang namanya reframe. Ya, teman-teman, kenapa penting reframe itu? Kenapa perlu reframe? Jadi gini ya. Alam bawah sadar, ya kan, berusaha mencapai apa yang kita impikan, apa yang menjadi goal kita gitu ya. Untuk menarik, mengaktifkan law of attraction, ya, dibutuhkan energi yang high atau energi positif. Benar ya? Ya, apapun yang kita inginkan lah, jalan-jalan, traveling, ya kan, mobil, rumah, itu semua energinya harus positif. Nah, supaya vibrasi energi kita tetap positif, maka kita harus good mood. Ya, mood kita harus bagus. Nah, supaya good mood, kita harus feel good. Ya, kita harus merasa baik terhadap segala sesuatu. Nah, kalau hal yang buruk terjadi, ya kan, hal yang tidak mengenakan, yang negatif terjadi, feel kita gimana? Ya, feel kita pastinya bad. Ya, feel kita turun. Terus mood, ya jangan ditanya. Jadi bad mood. Nah, terus gimana dengan vibrasi energi kita? Pasti low kan? Nah, itulah pentingnya reframe. Ya. Oke deh, gini teman-teman, supaya lebih jelas ya. Contoh dari reframe, ya. Misalnya nih, teman-teman buru-buru berkendara, naik motor ataupun naik mobil ya. Udah janjian nih, telepon kan. Wah, udah telat. Cepet-cepet ya, kebut. Nah, tiba-tiba di tengah jalan, teman-teman, ban kempes. Ya, bocor bannya. Wah, teman-teman turun dari motor ataupun dari mobil, lihat. Wah, memaki ya, mengumpat gitu ya. Kok lagi buru-buru ada aja kejadian seperti ini. Benar ya? Ya kan, udah gitu kesel ya, mengutuk gitu ya, mengutuki kok sial sekali gitu. Nah, teman-teman, ini adalah suatu hal yang tidak mengenakan. Ini adalah suatu hal yang buruk. Benar ya? Lagi buru-buru terjadi ban kempes ini. Nah, terus gimana feel kita? Oh, jangan ditanya. Feel kita udah pasti bad, ya jelek. Mood kita gimana? Down. Ya, vibrasi energi low. Nah, teman-teman, disinilah reframe diperlukan. Oke? Nah, reframe ini ada 3 hal ya, teman-teman ya. Harap diperhatikan. Nah, 3 hal. Yang pertama, ya, teman-teman tutup mata, ya. Tarik napas panjang 3 kali. Jadi tarik napas, hirup napas melalui hidung, hembuskan melalui mulut ya, yang panjang. Terus diulangi yang kedua dan yang ketiga. Nah, sesudah tenang, teman-teman, yang kedua adalah tanyakan ini pada diri sendiri. What does this mean to me? Ya, what does this mean to me? Apa maksud dari kejadian ini untukku? Kenapa harus ada kejadian seperti ini terjadi saat ini? Biar apa? Biar otak mikir, teman-teman. Ya. Dan yang ketiga, ingat ya, di video-video saya sebelumnya yang awal-awal tuh, kalau teman-teman belum nonton ya boleh nonton dulu. Saya jelaskan, bila ini belum baik, maka bukan akhir. Ya. Jadi akhirnya pasti selalu baik, teman-teman. Nah, kalau ini kejadian ini kan bukan baik kan, maka bukan akhir. Oke, dari 3 hal ini ya, teman-teman, reframe dibentuk. Terus mikir gini kan. Oke, kalau misalnya nih, seandainya tidak ada terjadi ban kempes ini. Saya kebut, ketemu perempatan di depan sana, ya, perempatan besar yang ramai. Tiba-tiba ada truk lewat, ya, supirnya mengantuk lah katakanlah, dan crash, terjadilah tabrakan.
kecelakaan maut. Ya, bisa jadi seperti itu. Makanya diizinkan terjadi kejadian ban kempes ini. Supaya apa? Supaya selamat dari kecelakaan. Ya. Jadi kita reframe teman-teman, kita memberi arti baru. Oke, saya diizinkan terjadi hal ini. Ya. Tujuannya adalah supaya nyawa saya selamat. Benar ya? Nah, teman-teman, kalau udah mikirnya seperti itu, kita mikirnya, oh iya juga ya. Untung aja terjadi ban kempes. Berarti apa? Jadi bersyukur toh. Ya, feel kita gimana? Feel kita mulai naik. Ya, mulai better. Mood kita juga mulai naik. Walaupun nggak langsung jadi mood yang baik gitu ya, tapi setidaknya mood kita sudah mulai naik. Dan energi kita pelan-pelan naik. Oke? Nah saat itu kita dengan tenang, kita telepon ya. Antara itu janji kantor, kerjaan, ataupun kontrak, ataupun dengan calon tunangan, ya kita bilang, ini kejadian sebenarnya terjadi hal ini. Fotoin aja kalau nggak percaya, ya kan? Nah teman-teman, kalau misalnya seandainya kontrak itu batal, kontrak penting itu ya diomelin dan sebagainya, teman-teman tetap tenang. Kenapa? Mana lebih penting? Kontrak yang bernilai ratusan juta misalnya ya, janji itu, ataukah nyawa teman-teman? Ya. Nah, disinilah ya kita bisa bersyukur. Kita reframe, kita bentuk suatu arti baru terhadap kejadian tidak mengenakan ini. Kalau teman-teman bisa selalu reframe teman-teman ya. Ada hal buruk, hal tidak mengenakan, teman-teman selalu reframe dengan persepsi kita, sudut pandang yang baru ya membentuk kenyataan saat ini. Oke ya. Oke teman-teman, kalau bingung nonton ulang dari awal ya. Video kali ini sekian sampai di sini. Sampai jumpa di next video reframe bagian yang kedua. Nah di sana akan saya jelaskan lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Oke teman-teman, selalu like, share, dan komen ya. Bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan ya. Share video ini. Komen bila ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Oke? Sampai jumpa di next video. Stay tuned. Bye. Speed up.